Halo, selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Sutan dari Bekasi. Jadi Pak Sutan ini pesan Chevrolet Captiva tahunnya 2009 sampai 2010 yang varian diesel matic. Dan ini unitnya yang di samping saya ini kemarin kita dapatkan dari Jakarta Barat. Karena transaksinya malam, jadi saya putuskan saya review seperti biasa di rumah saja. Mobil ini tahunnya 2009, Chevrolet Captiva varian diesel, transmisi matic, letternya B Jakarta Utara, pajaknya telat bulan 8 2021 dan untuk kalengnya 2024. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Sutan ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Seperti biasa di perburuan unit untuk pesanan, saya akan review spesifikasinya dengan detail. Barangkali teman-teman juga yang ingin pesan mobil seperti ini bisa tahu spesifikasi lebih detailnya dan bisa tahu juga harganya. Oke, langsung saja mari kita mulai reviewnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Inilah desain depan dari Chevrolet Captiva tahun 2009 varian diesel. Untuk headlamp dia sudah proyektor. Utuh, tidak ada pecah. Grillnya seperti ini, dia ada dua bilah chrome, di tengahnya ada emblem Chevrolet. Kemudian untuk headlamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Detailnya dia hanya ada kuning-kuning ya. Ini bisa akan bersih nanti dipoles. Dan untuk cat kap mesin ini, catnya masih bagus, hanya ada jamur-jamur seperti ini, bisa hilang, dipoles, dan ada penyok-penyok halus ya. Ini juga bisa didorong dari dalam. Saya akan ukur ketebalan catnya dari kap mesin ini di 143 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang untuk bagian kap mesin ini. Kemudian ini untuk bagian bumper depannya. Bumper depan ini juga dia sudah dicat ulang. Detailnya hanya ada baret. Kemudian bagian ini harus dicat ulang, harus diperbaiki karena tidak bisa dipoles. Untuk fog lamp bagian kiri utuh dengan ada ornamen chrome. Kemudian bagian ini juga ada lecet-lecet seperti ini, harus diperbaiki. Dan bagian kanan bagus. Dan untuk fog lamp bagian kanan ini juga utuh. Chevrolet Captiva tahun 2009 varian diesel ini mesinnya 2000 cc 4 silinder VCDI turbo diesel. Tenaganya 150 horsepower, torsinya 320 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui mobil ini transmisi matic 5 speed AT konvensional. Kemudian untuk review tes mobil ini rata-rata dalam kota konsumsi bahan bakarnya di 10 km per liter dan untuk rute luar kota 11 sampai 12 km per liter. Dan ini pegas hidroliknya dia rusak kanan kiri. Ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Sutan. Sudah saya lihat di marketplace harganya 350.000. Jadi ini juga akan saya orderkan. Halus, standar, normal, tidak ada suara-suara aneh. Kemudian seperti biasa diesel kita buka ini, kemudian kita buka. Di sini ada asap putih, itu bagus ya. Kita naikkan RPM-nya.
sekitar 1.500-2.000. Kita lihat ada oli atau tidak naik ke atas. Nah, seperti ini. Ini tidak ada oli naik ke atas. Jika yang sudah bermasalah, sudah ngobos, itu dia akan ada oli naik ke atas. Dan ini tidak ada. Mesin mobil ini bagus. Kemudian memang ada bekas rembes-rembes dari cover valve. Kabarnya kata ownernya ini kemarin diperbaiki, hanya sisa-sisa saja. Dan ini untuk kolongnya. Nah ini, jika saya lihat dari bak karternya memang tidak rembes, hanya dari atas turun ke bawah. Tetapi masih ada bekas-bekas olinya. Saya akan pahitkan kepada Pak Sutan, jika memang masih rembes, ini harus diperbaiki. Jadi nanti kita akan bawa dulu ke bengkel, kemudian dibersihkan kolong mesinnya. Kemudian kita lihat apakah memang sudah diperbaiki. Tetapi jika pahitnya masih rembes, namanya kita tidak tahu, itu hanya kata ownernya saja. Jadi saya akan pahitkan kepada Pak Sutan jika memang masih ada rembes. Ini dari cover valve, sekitar 1 juta beres untuk perbaikan mengganti packing cover valve-nya. Dan ini untuk sealer kap mesinnya. Kap mesin ini sudah pernah dicat 1 kali, utuh. Kemudian apronnya juga utuh. Ini titik-titik las pabrikannya masih ori apronnya. Seperti biasa saya akan cek kesehatan akinya. Mobil ini menggunakan aki GS Extra Power 65 ampere 12 volt. Kita akan cek baterai tes. CCA nya dia 400. Please wait. Oke, masih layak dipakai. Kemudian kita akan coba kerking test, berapa volt dia turun ketika di start engine. Masih bagus, masih di 14,26 volt. Kemudian tanpa beban dia di 10,37 volt. Artinya masih layak dipakai untuk akinya, tidak di bawah 10. Jika di 7, 8 itu minta ganti akinya. Dan ini masih layak. Kemudian saya akan cek alternatornya, pengisian aki dari mobil ini. Bagus, normal untuk pengisian akinya juga. Untuk akinya mobil ini masih layak dipakai. Jadi untuk bagian depan ini aman, tidak ada bekas nabrak karena dari sealer cup mesinnya utuh, cross membernya utuh, serta apronnya juga utuh. Meskipun cup mesin ini sudah pernah dicat 1 kali, itu wajar. Mikronnya dia di 143 mikron, itu standar cat 1 kali. Kemudian untuk mesin bagus. Kemudian transmisi maticnya juga bagus. Sudah saya coba dari Jakarta Barat di kecepatan tinggi di tol, kita bawa ke Cilegon, bagus. Kemudian akinya juga masih layak sekali dipakai. Hanya memang ada bekas rembes, kata ownernya sudah pernah diganti cover valve-nya kemarin, tetapi saya lihat masih ada rembes-rembesnya. Ini kita akan cek dulu, kita akan bersihkan. Kemudian jika memang pahitnya ada rembes, ini kita harus perbaiki. Karena biasanya jika diperbaiki, diganti packingnya, itu rembesnya juga pasti dibersihkan. Ini masih ada, jadi saya pahitkan kepada Pak Sutan. Jika nanti habis kita bersihkan kemudian ada oli lagi, kita ganti saja. Ini saya lihat dari packing tutup klep atau cover valve, sekitar 1 juta sampai 1.500.000 perbaikannya. Oke, lanjut ke bagian samping kanan. Untuk spakbor depan kanan ini detailnya dia catnya masih enak sekali dilihat, hanya ada baret-baret halus. Ini bisa dipoles. Saya akan ukur ketebalan catnya di 140 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga 1 kali. Kemudian untuk SUV seperti biasa dia ada add-on over fender dan masih bagus. Dan untuk velgnya dia masih ori. Saya akan ukur ketebalan bannya di 4,26 mm, masih layak sekali dipakai. Dan untuk liner fendernya juga bagian ini bagus. Kemudian di sini emblem-emblem juga masih komplit, dan spion ini bagian kanan ini juga catnya masih enak.
sekali dilihat, hanya ada kotor-kotor seperti ini, bisa dipoles. Dan untuk mika sennya memang pecah, bagian ini sudah masuk air, ini harus diganti. Ini juga sudah saya lihat di marketplace, harganya 150.000. Kemudian untuk bagian kaca ini masih ori, belum pernah diganti, tidak ada sealant dan kondisinya utuh, tidak ada pecah. Kemudian di atas ini ada roof rail, dan untuk cat bagian atap ini juga catnya masih bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 105 mikron. Ini masih ori. Untuk mobil Eropa atau Amerika itu dia ketebalan catnya di 105 mikron, kecuali Jepang. Untuk Jepang dia di bawah 100 mikron. Kemudian untuk bagian fender belakang kanan ini juga catnya masih enak sekali dilihat. Jika kita lihat lebih detail, di sini ada penyok-penyok halus ya. Ini tidak terlihat, hanya dilihat dari dekat saja. Saya akan ukur ketebalan catnya di 160 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali, untuk pengecatan ulangnya bagus. Dan untuk ban belakang kanan ini saya akan ukur ketebalannya di 2,11 mm. Ini masih bisa dipakai, tetapi saran saya sih harus diganti. Untuk ban second, ban bekas itu ada yang 70%, harganya ada yang 250.000 sampai 300.000. Untuk yang baru 600 sampai 700.000. Jadi ini bagaimana Pak Sutan. Kemudian untuk pintu belakang kanan ini juga catnya enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 135 mikron. Sudah pernah dicat ulang. Kemudian kita akan lihat pilar-pilar ini masih utuh. Ini titik-titik las pabrikannya, bagian ini ori, dalam-dalam ini ori. Dan ini sealer pintu bagian belakang kanan juga utuh. Dan untuk pintu bagian depan kanan ini juga detailnya masih enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 135 mikron. Sudah pernah dicat ulang satu kali juga. Dan di bawah sini ada footstep tambahan. Kemudian untuk handle bagian driver ini patah ya. Ini bisa dibuka, masih bisa, tetapi bagian ininya dia patah. Ini juga saya sudah jelaskan ke Pak Sutan. Harganya 200.000. Banyak sekali di marketplace yang jual. Kemudian untuk pilar A ini juga catnya masih ori, dan ini untuk titik-titik las pabrikannya juga masih utuh. Dan untuk sealer pintu bagian kanan depan ini juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini belum pernah ada tabrakan keras dari samping atau benturan keras, karena dari pilar A, pilar B, pilar C serta sealer pintunya juga semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya. Nah, untuk stop lamp bagian belakang ini utuh, tidak ada pecah. Kemudian sudah ada rear wiper, rear defogger, dan ada high mount stop lamp di atas ini. Dan sudah ada tambahan kamera mundur. Untuk emblem juga dia masih komplit. Saya akan ukur ketebalan cat bagasi belakang ini di 161 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Dan ini untuk bumper belakangnya. Bumper belakang ini juga sudah pernah dicat ulang. Untuk reflektor utuh. Kemudian di sini ada baret-baret ya, seperti ini di add-on bumpernya. Nah ini seperti ini harus diperbaiki, dan di atas ini. Kemudian bagian ini bagus. Untuk bagasi hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk bagasi belakangnya ketika jok baris ke-3 dia tegak. Di sini ada hook, kemudian ada power outlet 12 volt. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan toolkit, ini dongkraknya. Dan di sini kotor ya, perlu di salon. Kemudian untuk ban serepnya ada di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan bannya di 3,88 mm. Masih layak sekali dipakai. Jadi ban ini juga bisa dipindah ke bagian kanan. Kemudian ini untuk sealer bagasi belakangnya utuh. Dan ini untuk tulang belakangnya juga, ini titik-titik las pabrikannya utuh. Jadi untuk bagian belakang ini juga aman, belum pernah ditabrak dari belakang, karena dari sealer
bagasinya utuh, tulangnya juga utuh. Dan ini untuk bagian samping kirinya. Untuk fender bagian belakang kiri ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 129 mikron. Sudah pernah dicat 1 kali. Dan untuk ban belakang kiri ini saya akan ukur juga ketebalan bannya di 4,45 mm. Masih layak sekali dipakai. Dan untuk pintu belakang kiri ini juga detailnya enak sekali dilihat. Hanya ada baret-baret halus seperti ini. Saya akan ukur ketebalan dari pintu belakang kiri ini di 151 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga. Nah, untuk bagian handle belakang kiri ini juga dia patah. Seperti handle bagian pintu driver. Ini juga sudah saya lihat harganya 200.000. Jadi nanti kita order 2 untuk belakang kiri ini dan depan bagian kanan bagian driver. Kemudian untuk pilar-pilar ini utuh. Ini las titik pabrikannya. Catnya juga ori bagian ini ke atas. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga utuh. Dan untuk pintu bagian depan kiri ini juga catnya enak dilihat. Hanya ada baret-baret halus. Saya akan ukur ketebalan dari pintu depan kiri ini di 155 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang juga 1 kali. Dan untuk emblem di bagian ini juga I-nya tidak ada ya. Ini banyak sekali yang jual di marketplace. Kemudian untuk spion bagian kiri ini hanya ada baret-baret halus. Mikasennya dia masih utuh. Kemudian handle bagian ini masih bagus. Pilar A bagian ini saya akan lihat utuh. Ini titik-titik pabrikannya. Kemudian sealer pintu bagian depan kiri ini juga utuh. Kemudian untuk spakbor depan kiri ini juga catnya enak sekali dilihat. Hanya di add-on over fender. Nah ini seperti ini. Saya akan ukur ketebalan cat dari spakbor depan kiri ini di 138 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga 1 kali. Untuk ban depan bagian kiri saya akan ukur juga ketebalan bannya di 3,71 mm. Masih layak dipakai. Kemudian untuk liner fender bagian kiri juga utuh. Jadi untuk bagian eksterior ini beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang, beberapa ada yang ori, pilar-pilar ori, kemudian bagian atap juga ori. Untuk mobil ini bekas tabrakan keras itu tidak ada karena dari sealer kap mesin, sealer bagasi belakang, kemudian apron, cross member semuanya utuh, tidak ada bekas tabrakan keras. Untuk kondisi sekarang yang kurang baik ada di bumper depan bagian kiri, di bumper belakang bagian kanan. Jika dilihat lebih detail ada yang lecet-lecet. Tetapi overall untuk kondisi eksteriornya masih enak sekali dilihat. Ini bagaimana Pak Sutan? Jika memang ingin detailing semua eksteriornya, bodinya diperbaiki, bisa saya bantu untuk perbaikan eksteriornya. Sekitar 1.500.000 sampai 2 juta. Tetapi jika ingin seperti ini saja pun masih enak dilihat. Jadi ini bagaimana Pak Sutan? Kuncinya seperti ini, dapat 1, dia terintegrasi dengan remote aktif. Kemudian dari remote ini juga dia bisa membuka kaca belakang. Ini kita tekan dan tahan. Nah, dia bisa membuka kaca ini. Kemudian dari tombol yang ada di door trim juga bisa. Untuk central locknya dan remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim depannya, detailnya dia utuh, tidak ada yang sobek. Kemudian di sini ada aksen wood panelnya, door handle warna grey. Kemudian di sini ada speaker, power window 4 pintu, auto sisi driver. Di sini sudah lengkap, ada window lock dan ada power door lock terpisah. Nah ini untuk membuka kaca belakang. Selain bisa dibuka dari remote, dari tombol door trim ini juga bisa. Dan ini bahannya soft touch. Kemudian ini ada kulitnya. Nah di bagian atas ini juga dia bahannya soft touch. Kemudian di bagian ini ada door pocket, cup holder dan speaker, serta ada lampu di pintu. Kemudian ini untuk interiornya. Plafon bagian depan ini utuh. Kemudian joknya juga kondisinya masih bagus. Tidak ada yang sobek parah.
Kemudian ini untuk jok bagian drivernya juga masih bagus. Untuk pengaturan joknya ada reclining, kemudian sudah lengkap ada head adjuster dan sliding. Kemudian di sini ada pembuka kap mesin. Di sini ada tempat laci penyimpanan kecil. Di atasnya ada card holder dan di sini ada headlamp leveling dan ada dimmer. Kemudian ini untuk electric mirror. Di atas ini ada kisi AC bisa digeser, bisa dibuka tutup dan ada aksen chrome-nya. Dan ini untuk door trim belakangnya juga sama, utuh. Di sini juga ada aksen wood panelnya, door handle warna grey. Di sini juga ada speaker. Kemudian ini juga materialnya dia soft touch. Kemudian di bawah sini ada door pocket dan speaker. Dan ini untuk jok baris keduanya juga detailnya dia bagus, utuh, tidak ada yang sobek. Kemudian di sini ada armrest. Dan di dalamnya ada akomodasi tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Di bawah sini ada 2 buah cup holder dan di bawahnya sini ada power outlet 12 volt. Kemudian seat back pocket model jaring dan untuk headrest dia adjustable. Totalnya dapat 8. Untuk hand grip dia model retract. Di sini juga ada lampu kabin. Untuk plafon bagian tengah ini juga utuh, tidak ada yang sobek. Kemudian di jok baris ketiga ada akomodasi cup holder dan untuk Chevrolet Captiva ini dia ada AC double blower. Nah ini AC-nya. Trim-trim di bagian ini juga utuh. Kemudian di belakang sini ada lampu kabin dan plafon bagian belakang ini juga bersih. Jok juga semuanya utuh bagian ini. Di bagian kanan ini ada akomodasi tempat penyimpanan dan ini kotor ya. Ini bisa dibersihkan di salon. Kemudian untuk seat belt dia dapat 3 titik sampai ke belakang sini. Kemudian untuk antena dia menyerupai defogger. Seperti biasa saya akan shoot bagian besi yang di dalam dashboard ini. Nah itu ya, aman, tidak ada karat sama sekali di bagian ini. Kabel-kabel juga masih rapi. Jadi untuk mobil ini aman, tidak bekas banjir. Oke, seperti biasa kita akan diagnosa mobilnya. Untuk soket OBD2 nya posisinya dia di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Kita akan masuk ke menu GM. Nah, di sini kita pilih Chevrolet. Nah, ini. Di sini kita akan cari Captiva. Ini, Captiva 2.0. Auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Di sini ada fault di bagian electronic brake control. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Sutan. Jadi ada ABS modul sensor yang rusak di bagian depan kiri. Ini saya akan perlihatkan. Nah, ini ya. Left front wheel speed sensor. Jadi ada satu sensor ABS yang minta ganti bagian kiri depan. Ini sudah saya lihat di marketplace. Harganya ada yang 200.000, ada yang 250.000. Jadi sama pasang itu 350.000 sampai 400.000. Ini sudah saya jelaskan kepada Pak Sutan. Untuk yang lainnya tidak ada kendala. Hanya satu sensor ini yang minta ganti. Di sini engine juga bagus, transmisi juga bagus, pas semua. Hanya bagian electronic brake control modul. Ini juga nanti saya akan orderkan, kemudian nanti kita akan pasang dan kita akan scan ulang. Kilometernya 143.000 dan ini untuk kondisi setirnya. Jahitannya masih rapi, masih bagus. Hanya bagian atas ya, bagian atas wajar bekas tangan. Ini bisa dibelikan cover setir, akan rapi karena samping-sampingnya dia masih bagus. Kemudian untuk penggantian oli berikutnya memang sudah waktunya ganti ini. Untuk oli mesin itu dia 350.000 dan untuk oli transmisi matic 500.000. Ini juga sudah saya ajukan kepada Pak Sutan, diganti saja untuk oli transmisi matic dan oli
mesinnya karena datanya sudah waktunya ganti. Dan untuk indikatornya semua masih hidup ya. Di bagian atas ini ada airbag, kemudian di bagian bawah ini ABS, tekanan oli aki, cek engine, suhu panas mesin di bagian kiri. Saya akan startup. Nah ini ya yang kita scan tadi untuk sensor ABS. Dia juga menunjukkan di cluster ada warning ini. Jadi nanti ketika diganti kemudian di scan ulang ini akan hilang, akan normal. Untuk RPM-nya di 900 ya. Untuk kelistrikan yang lainnya bagus semua, hanya sensor ABS saja. Ini juga saya perhitungkan, jika memang sensor ABS-nya mahal, itu juga saya akan laporkan kepada Pak Sutan diambil atau tidak mobilnya. Jadi pas waktu pengecekan di lokasi mobil sebelum saya bayar, itu kita sudah diskusi dulu. Karena untuk sensor ABS-nya murah, jadi Pak Sutan juga setuju mobil ini diambil. Kemudian saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver aktif, kemudian bagian kiri aktif, kiri belakang aktif. Nah kanan belakang dia tidak aktif. Ini dari tombol door trimnya juga tidak aktif. Dan sudah saya ajukan kepada Pak Sutan, ini harus dibuka dulu. Jika memang kabel-kabel saja yang masalah, itu jasanya 200.000. Tetapi jika Pak Headnya harus ganti motor power window itu 500 sampai 700.000. Kemudian untuk electric mirror bagian kanan ini aktif. Electric mirror bagian kiri juga aktif. Dan ini untuk kondisi dashboardnya juga utuh. Dia bahannya soft touch. Di sini ada speaker, tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada aksen wood panelnya, kisi AC juga semuanya masih utuh. Dan AC-nya juga dingin sekali. Nah, untuk bagian AC, display monitor ini itu mati. Tetapi AC-nya sangat dingin sekali. Jadi pengaturannya itu di bawah, dia ada displaynya di atas ini. Ini kemarin saya ngobrol dengan ownernya, sudah sempat mau diservis, bisa di spesialis Chevrolet di daerah Serpong itu mintanya 1.200.000 jika diservis. Ini bisa katanya. Jika mau diganti cabutan juga ada 2 juta. Dan saya lihat di marketplace memang ngeri, harganya di 3.500.000 sampai 4 juta. Ini juga sudah saya laporkan kepada Pak Sutan. Nanti kita minta bantuan kepada owner mobil ini untuk servis display atau modul monitor AC ini. Kemudian di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini untuk AC belakang, jam digital, kemudian tombol lampu hazard. Dan untuk head unitnya sudah diganti, monitor aftermarket aktif. Dia juga sudah ada kamera mundur. Nah ini aktif kamera mundurnya juga. Kemudian untuk pengaturan AC-nya lengkap. Ini untuk suhu, tombol on off AC, mode. Untuk arah semburan ke badan ke kaki, dia sampai ke kaca depan lengkap. Untuk front defogger dia juga sudah auto climate, ini untuk mematikan AC-nya, dan ini untuk speed fan-nya. Kemudian ini untuk defogger belakang dan ini defogger depan. Dia juga sudah ada EPS. Kemudian open close air. Di bawah sini ada tempat penyimpanan kecil, ada soket lighter. Dan ini tuas transmisi maticnya, gear AT 5 speed konvensional, sudah ada mode Triptronic dan mode winter. Nah ini ketika saya tekan dia ada indikatornya nyala, ketika saya matikan mati normal. Kemudian sudah ada C-vlog juga untuk parkir paralel. Di sini ada 2 buah cup holder. Dan untuk part brake dia mechanical dengan ada aksen chrome. Di sini ada tempat penyimpanan dan ini ada laci penyimpanan juga. Kemudian untuk pengaturan seat belt dia sudah head adjuster, hand grip di sini model retract, sun visor bagian kiri depan lengkap, ada vanity mirror dan ada lampunya. Nah ini juga dia lemnya lepas ya, ini tidak sobek, hanya lemnya lepas. Kemudian bagian belakang ini juga sama, harus dilem ulang. Ini bisa diperbaiki karena tidak patah ya, tidak pecah juga, hanya lemnya sudah melupas. Kemudian di sini ada lampu baca, ada tempat kacamata,
spion tengah Dynex, sun visor bagian driver juga ada vanity mirror dan ada card holder dan ada lampunya. Kemudian di bagian ini juga ada lepas sedikit lemnya. Nah ini harus dilem ulang. Kemudian ini untuk power steeringnya, enteng ya. Ini saya memakai tangan kiri. Untuk pengaturan setirnya dia ada tilt steering. Kemudian untuk klaksonnya aktif. Safety dia sudah ada dual SRS airbag. Dan untuk wiper ada di kanan saklarnya. Aktif, airnya juga masih hidup. Dia sudah ada intermittent, sudah bisa diatur juga interval waktunya. Kemudian di kanan ini ada saklar untuk headlamp, sen, serta dim dan terintegrasi dengan fog lamp. Untuk mobil ini interiornya rapi. Trim-trim juga semuanya utuh. Bagian belakang juga rapi. Pilar-pilar ini juga covernya dia utuh. Detailnya dia harus dibersihkan saja di salon. Ini akan tambah bersih. Kemudian di sini ada laci, juga sudah soft opening. Untuk mobil ini kaki-kakinya ada suara di bagian kiri. Ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Sutan. Suaranya sedikit sekali. Tetapi saya tetap jelaskan kepada pemesan. Ada suara. Artinya jika suaranya sedikit sekali itu bisa nanti diperbaikinya. Tetapi jika ingin langsung diganti pun untuk perbaikan kaki 1 titik 2 titik itu 1.500.000 beres. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Sutan ini, Chevrolet Captiva varian diesel tahunnya 2008 sampai 2009, itu siapkan dana 105 juta sampai 110 juta. Kemudian ada perbedaan harga juga di tahun 2010 sampai 2011. Itu siapkan dana 110 juta sampai 115 juta. Harga mobil itu tidak akan sama rata. Kemudian mobil ini juga harganya gelap. Artinya harganya itu tidak tetap. Teman-teman bisa cek harga mobil bekas itu di aplikasi namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi teman-teman juga bisa ada referensi, silahkan cek pasarannya. Kemudian harga yang saya ajukan kepada pemesan atau kepada teman-teman itu sudah total. Berikut dengan spare untuk perbaikan. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jadi saya siapkan spare. Kemudian jika memang kebetulan rezeki dapat mobilnya harganya murah, kemudian perbaikannya tidak banyak, itu dananya akan ada sisa. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM Instagram atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Silahkan follow Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.